Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Fandi di channel Dino Fandi. Sudah lama ya guys, Fandi nggak bikin video unboxing. Kali ini Fandi akan unboxing sebuah mainan action figure Transformer yang Fandi baru beli dari Kit Station Official. Dan ini adalah figur Transformer Decepticon Mohawk. Ini figur yang cukup terjangkau, cukup murah karena bentuknya kecil ya guys. Mari aja kita langsung buka. Ini masih segel. Oh iya guys, untuk sekarang ya, kalau kita beli figur action figure Transformer yang Studio Series itu hendaknya kita unboxingnya itu di video guys. Karena apa? Karena untuk action figure Studio Series yang keluar sekarang kan nggak ada ini ya, untuk mikanya itu dihilangin, jadi dia bolong ya atau kebuka. Nah, takutnya kalau nggak di video itu ada yang minusnya atau ada part-part yang copot atau hilang, itu kita susah untuk mengklaim. Nah, makanya kita sebaiknya kita unboxingnya kita video ya. Oke. Gini. Ya, boxnya kecil ya guys, karena ini termasuk apa itu? Masuknya ke core class ya, core class kalau nggak salah ya. Kalau di bawahnya deluxe ini ya. Oke, ini penampakannya loh, ini kan nggak ada mikanya. Jadi ini kebuka, bisa jadi ada yang copot atau jatuh atau bahkan mungkin diambil orang, kita nggak tahu. Harga aslinya 300.000 kurang ini ya, diskon 50% karena mungkin harganya kemahalan, jadi nggak begitu laku. Karena untuk figur yang kecil ini 300.000 yang mahal ya. Tapi kalau sudah habis, sudah rare, stoknya sudah menipis, itu biasanya malah diburu guys. Kalau sudah habis bisa jadi malah naik. Untuk itu sebelum habis silakan ya dibeli ya, di mana tadi, di Kit Station. Ini bukannya enaknya dari mana ya, di sini ya. Oke, dari sini, dari samping guys. Baru kali ini Fandi unboxing Studio Series yang sekecil ini ya. Dulu ada ini RC dan kawan-kawan ya, The Sister itu dulu, tapi kan dia boxnya agak besar, sebesar Deluxe, karena isinya ada 3, ada Alita, ada RC, dan satunya lagi siapa loh, lupa. Nih, oke, figurnya lumayan. Untuk figur yang bentuknya motor ini lumayan besar guys, nggak seperti kecilnya kayak RC yang apa itu, Revenge of the Fallen ya. Kalau figur RC untuk kelas mini kan kecil ya, ini cukup besar ya. Susah ya, cutter Fandi hilang guys, jadi pakai ini ya sementara ya. Ini juga nggak begitu tajam ini. Oke, tak pause saja ya biar cepat. Oke, akhirnya bisa dikeluarin ya guys. Ini dia penampakannya. Untuk keakuratannya cukup bagus ya. Sayang sekali ya guys, untuk ininya kita nggak dapat ini gambar ini ya, apa itu, backgroundnya ya. Hanya cuma ini background, tapi biasanya dapat 2, yang untuk naruh figurnya sama yang background untuk buat naruh dipajang ya, tapi nggak dapet ini. Oke, manual buku ini, kertas ini.
aksesoris cuma dapat senjata ini ya, belati ya, belatinya nggak guna ya, pendek. Ini kalau lawan para Autobots tentu saja langsung KO seperti di filmnya. Ini naruhnya ini agak susah guys, kayaknya sempit, tapi bisa ya. Sip. Kita bandingkan dengan figur motor yang RC punya ini. Kita langsung bandingkan dengan bannya aja ya. Kelihatan bannya lebih besar yang Mohawk ini. Gak tahu apa memang karena dia tipe mobil Harley, bukan Harley sih, pokoknya tipe apa ya, cruiser. Ini kalau jadi robot ini tingginya ya sekitar seginian ya. Ini besar ini. Gini. Kita bandingkan dengan Deluxe Class ini Bumblebee yang masuk pada filmnya. Ini filmnya kan dia The Last Snack ya, sama figur Deluxe Class The Last Snack Premier, bukan yang Studio Series. Oke, skalinya gimana guys menurut kalian? Apakah masuk atau kebesaran? Kayaknya menurut Fandi ini kurang kecil ya. Kita sandingkan lagi dengan temennya ini ya, sama-sama Decepticon, yaitu Barricade. Oke, segini. The Last Snack Barricade. Ya, untuk harga sekitar 100 ribuan kemarin Fandi dapat di harga 130 berapa ya, 137 kalau nggak salah. Ya, dapatnya seperti ini guys. Coba plastiknya ya plastik silver gini. Ini kayak bahannya kayak plastiknya ini, silver ini ya. Kayak ini. Tapi ya kalau nggak ada ini juga nggak kurang lengkap, meskipun di filmnya keluar sebentar langsung mokat, tapi cukup untuk melengkapi barisan Decepticon. Artikulasinya lumayan ini bagus, bukan bisa gini tangannya. Ini karena artikulasi dari perubahan ya, transform kepalanya. Dan kepalanya uniknya ini dia bisa mangap guys, walaupun kecil ini ya. Wow. Ya ini bisa mangap. Wih, ya, mangap. Mangapnya dia ke atas ya, bukan yang bibir atau mulutnya yang ke bawah, bukan, tapi kepalanya yang ke atas. Itu. Terus kemudian bagian perut nggak bisa, bagian kaki bisa gini. Oke, ini bisa gini, ini. Terus ini yang ini nggak bisa ya, yang atas hanya yang bawah ini. Ini bisa telapaknya. Oke, cukup lumayan bagus guys. Apalagi ya, sayangnya ini untuk detail bagian jambulnya ini, kalau yang di filmnya itu dia lancip-lancip bentuknya ya, seperti ini gambarnya ini kan. Tapi kalau ini dia dibuat seperti ini ya, harusnya bisa sih ini buat lancip-lancip, mungkin karena faktor ini ya, regulasi untuk mainan anak-anak dilarang buat yang lancip-lancip, bisa jadi. Karena kalau misalnya ini buat lancip, ini harusnya karet bahannya, karena standar luar itu kalau buat mainan itu yang aman untuk anak-anak, walaupun sebenarnya yang koleksi ini bapak-bapak. Oke, misal kita coba transform ya guys, karena ini figurnya kayaknya simple. Tak coba apakah berhasil. Coba dulu gimana ini ya.
ini kayaknya bisa ke atas. Aduh, nggak bisa ya. Oh, bisa gini ke atas tangannya. Ini kepalanya ke sini ya, seperti itu. Oke, seperti ini Fandi ngarang ya, walaupun sebenarnya Fandi sudah pernah lihat, cuma nggak hafal, jadi nggak tahu nanti jadi apa enggak. Kok agak susah ya, bisa. Terus ini pasti gini. Gini ya. Terus, oh ini harusnya sini ya. Aduh, kayaknya keliru guys. Ini kayaknya keliru. Ya, ini set ya. Oh, ini ada ini ya, pack. Nah, ini dimasukkan di sini. Ini juga sini. Ini tangannya ini tadi. Ini. Lah. Gimana ini? Oh iya, ini ke sini. Aduh, copot guys. Keliru guys. Oh iya. Aduh, copot lagi. aman. Ya susahnya gini guys, kalau merubah sambil mau video ini harus kayak jadi gak tenang ya guys. Oke. Nah, yang ini gimana ini? Satu sudah bisa, satu nggak bisa. Ya, akhirnya sudah kepasang ini ya, pasang seperti ini. Ini kepasnya emang susah guys, harus ini berarti nggak lurus plat ini ya, agak miring. Kemudian kakinya yang dikatasin ini seperti ini. Oke, ini masukin ke sini ya. Nah, ini bagian telapak kaki menjadi apa ini, saddle atau jok ya, jok motor ya. Satuin, set, udah jadi guys. Gini guys motornya, cukup simpel ya, cukup simpel. Cuma yang kepastinya ini agak susah ini. Tapi kalau diulang lagi ya udah pasti mudah. Ininya ditaruh di mana ini? Sini nggak bisa. Mana ini guys?
sebelah sini aja lah, gini lah ya. Oke, ini bandingkan dengan RC. Ternyata oke, pas ya untuk skalanya. Walaupun ini banyak agak kecil, tapi oke juga ini. Oke, sip. Gimana guys menurut kalian? Cakep ya untuk figur sekecil ini dengan detail seperti itu. Oke, mantap. Dan harganya juga nggak menguras kantong, cuma 130 ribuan. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.